Saya belum pernah melihat orang hidup datang ke sini selama saya tidak tahu sudah berapa tahun. Suara seorang wanita terdengar, dan aromanya menjadi lebih kuat. Kemudian seorang wanita muncul. Jika dilihat secara visual, wanita itu memiliki tinggi 1,7 meter, gaun merahnya yang ramping memperlihatkan sosok alaminya, tubuhnya yang indah tampak anggun dan anggun kekurangan. Dadanya yang menjulang tinggi, sepasang kaki indah panjang dan ramping, serta bibir merahnya memancarkan pesona dewasa. Ciri-ciri wajah wanita itu sangat halus, matanya seperti sutra, dan bibirnya seperti api, setiap tampilan dan gerakannya menyentuh hati sanubari orang. Bahkan Zhu Qingxiu dan Lin Keting merasa sedikit malu saat melihat wanita ini. Lei Shu dan Ji Yun tercengang saat melihat wanita yang muncul, dan mereka menitikkan air mata ke lantai. Untuk sesaat, kesadaran kedua orang itu sepertinya telah dikendalikan oleh wanita itu. Hanya Chen Ping yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Meskipun matanya menatap wanita itu, tidak ada jejak emosi atau nafsu di matanya. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping 2 kali, dengan keterkejutan di matanya. "Siapa kamu? Apakah kamu membunuh semua orang di bawah?" Chen Ping bertanya pada wanita itu. "Saudaraku, apakah menurutmu aku bisa membunuh orang? Aku tidak membunuh orang-orang itu." Wanita itu tampak sedikit sedih dan berkata kepada Chen Ping. Suara dan ekspresi itu benar-benar memikat hati seorang pria. Dia tidak membunuhnya. Bagaimana mungkin bodhisattva wanita seperti ini bisa membunuh seseorang? Ji Yun mulai berbicara mewakili wanita itu. "Tahukah Anda, Ji Yun tidak pernah berani melakukan ini di depan Chen Ping. Namun kini Ji Yun justru berinisiatif berbicara mewakili seorang wanita. Ya, yang pasti bukan si cantik kecil inilah yang membunuhnya, saya bersaksi." Binatang petir itu melompat dengan satu kaki dan berkata sambil tertawa. Chen Ping tidak mendengarkan apa yang dikatakan kedua pria itu. Jelas sekali saat wanita itu muncul, kesadaran mereka terkendali. Untungnya bagi Zhu Qingxiu dan Lin Keting, mereka adalah wanita, jadi mereka tidak dikendalikan oleh kecantikan wanita, namun mereka berdua terlihat kaget dan tidak berkata apa-apa. Kemunculan wanita cantik tersebut memberikan dampak psikologis bagi mereka berdua. "Jika kamu tidak membunuhku, siapa yang akan membunuhku? Siapa kamu? Mengapa kamu ada di menara ini?" Chen Ping berusaha keras mengatur pernapasannya dan bertanya pada wanita itu. Lagi pula, menghadapi wanita di depannya, Chen Ping juga sangat kesakitan. Dia juga seorang laki-laki, dan sulit baginya untuk menahan diri ketika menghadapi wanita yang hampir sempurna. Namun jejak nalar terakhir di lautan kesadaran masih mengingatkannya. Wanita di depanku ini jelas tidak sederhana. Saya dijebak, jadi saya terjebak di sini. Saya harap saudara saya bisa menyelamatkan saya. Jika kakakku menyelamatkanku, aku akan memberikan hidupku padanya dan melayaninya setiap hari. Wanita itu mendekati Chen Ping selangkah demi selangkah. Setiap langkah membawa aroma yang menyengat, yang membuat Chen Ping merasa tidak nyaman. Chen Ping sangat impulsif saat ini. Dia ingin bergegas ke depan, memeluk wanita itu erat-erat, dan kemudian. Namun dorongan ini masih dikendalikan oleh sedikit alasan. Namun saat wanita itu terus mendekat, akal sehat Chen Ping menjadi semakin berkurang. Ketika wanita itu tiba di depan Chen Ping, alasan terakhir Chen Ping akhirnya menghilang. Semua diliputi oleh dorongan hati. "Nak,
Jangan impulsif, bangun. Di lautan kesadaran, Raja Iblis Ciyun mencoba yang terbaik untuk mengingatkan Chen Ping, tapi itu tidak membantu sama sekali. Chen Ping bergegas maju dan memeluk wanita itu erat-erat, tubuhnya sepanas terbakar. Matanya juga berubah merah, seperti serigala lapar. Melihat Chen Ping seperti ini, wanita itu tidak hanya tidak takut, tetapi malah tertawa. Lalu dia mencium Chen Ping dengan bibir merah itu. Ji Yun dan Thunder Beast melihatnya dengan iri, hampir mati karena iri. Ketika Zhu Qingxiu dan Lin Keting melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, alis mereka sedikit berkerut, dan ada sedikit kecemburuan di mata mereka. Namun saat wanita itu hendak mencium Chen Ping, tiba-tiba mata wanita itu menunjukkan ketakutan dan dia mendorong Chen Ping menjauh. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba terbangun. Melihat wanita di depannya, dia merasakan gelombang ketakutan. Dia sepertinya baru saja dikendalikan. "Senior, kenapa kamu tidak menghentikanku?" Chen Ping sedikit marah. Raja Iblis Ciyun sebenarnya sedang dikendalikan di lautan kesadarannya tanpa mengingatkan dirinya sendiri. "Sial, aku sudah lama meneleponmu, tapi kamu tidak bisa mendengarku sama sekali. Kamu sudah selesai melihat seorang wanita, apalagi wanita yang begitu cantik. Ini adalah kelemahanmu, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasinya," kata Raja Iblis Ciyun dengan marah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung berkata dengan malu, "Senior, maafkan aku, mungkin aku tidak bisa menahannya." Untungnya, wanita itu mendorongmu menjauh pada saat kritis, jika tidak, kamu pasti sudah dewasa, kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping sangat bingung, mengapa wanita ini merayunya dan akhirnya mendorongnya menjauh. Kenapa kamu memiliki darah naga di tubuhmu, dan itu juga merupakan darah naga emas yang paling mulia?" Wanita itu memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan bertanya, "Saya adalah putra naga emas. Bukankah normal memiliki darah naga emas? Siapa kamu, dan mengapa kamu tahu bahwa garis keturunanku adalah garis keturunan naga emas?" Chen Ping sangat penasaran. Meskipun beberapa orang melihat bahwa dia memiliki darah naga dan mengetahui bahwa dia adalah putra naga, tidak banyak orang yang dapat melihat wujud sebenarnya dari naga emas. Tapi begitu wanita ini dekat dengannya, dia benar-benar mengetahui garis keturunannya. Mendengar perkataan Chen Ping, wajah wanita itu menunjukkan kegembiraan. Dia segera berlutut di hadapan Chen Ping dan berkata, "Putriku adalah Chen Biking dari klan Qinglong. Apakah kamu juga seekor naga?" Mata Chen Ping membelalak dan dia sangat gembira. Dia tidak menyangka wanita di depannya ternyata adalah seekor naga. Ketika dia melihat wanita itu, Chen Ping tertarik dengan kecantikannya dan tidak menyelidikinya, jadi dia tidak tahu bahwa Chen Biking adalah seekor naga. Chen Ping memancarkan sedikit aura naga dari kristal naga di dadanya, dan bergerak menuju Chen Biking. Chen Biking juga memancarkan sedikit aura naga, yang menyatu dengan aura Chen Ping. Kedua aura itu bergabung, dan mereka berdua adalah naga. Tepat ketika Chen Ping ingin menarik napas, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Di mana kekuatanmu?" Sepertinya dilarang. Chen Ping mengetahui bahwa kekuatan Chen Biking disegel oleh suatu kekuatan. "Tuan, jangan panggil aku Tuan, namaku Chen Ping. Kamu bisa memanggilku dengan namaku secara langsung, atau kamu bisa memanggilku Tuan Chen."
Chen Ping dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan Chen Biking memanggilnya seperti ini. Meskipun di antara klan naga, silsilah naga emas memang jauh lebih mulia daripada silsilah naga hijau, Chen Ping tidak ingin disebut master oleh Chen Biking karena hal ini. Tuan Chen, kekuatan saya memang telah tersegel, dan saya terjebak di menara ini. Ada batasan di menara ini, kata Chen Biking. Siapa yang menjebakmu di menara? Dan mayat-mayat membusuk di lantai pertama, dan mayat-mayat di lantai 2, apakah kamu dibunuh? Chen Ping bertanya, bukan aku. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuh siapapun. Aku tidak tahu siapa orang itu. Lagi pula, bukan hanya aku yang ditekan di menara ini. Chen Biking menjelaskan, apakah ada yang lain? Chen Ping bingung. Dia tidak menyangka ada orang lain yang menekannya di menara. Ya, ada yang lain. Ada 9 lantai di menara ini, dan setiap lantai menampung 1 orang. Saya tidak tahu siapa yang menindas kita di sini. Yang saya tahu sekarang adalah ada seorang lelaki tua di tingkat atas yang telah berlatih selama ribuan tahun. Meskipun kita tidak bisa meninggalkan tempat kita bisa berkomunikasi. Saya tidak tahu banyak tentang situasi lain. Saya bahkan tidak tahu sudah berapa tahun saya di penjara. Berbicara tentang ini, ekspresi Chen Biking menjadi berat, dan tatapan sedihnya membuat Chen Ping merasa kasihan. Chen Ping juga memiliki darah naga di tubuhnya, jadi melihat Chen Biking seperti ini membuatnya merasa sangat menyedihkan. Bagaimana aku bisa memulihkan kekuatanmu dan mengeluarkanmu dari sini? Chen Ping bertanya. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Chen Biking terlebih dahulu. Adapun orang-orang tertindas lainnya, Chen Ping tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Tidak sulit bagiku untuk mendapatkan kembali kekuatanku. Aku hanya perlu mengikuti pria itu dan bergabung satu sama lain. Tapi sulit untuk pergi dari sini. Ada formasi dan segel pesona di sini, jadi tidak mungkin untuk keluar. Kata Chen Biking, perlu berintegrasi dengan seorang pria. Chen Ping tampak sedikit malu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton, jadi apa yang harus dilakukan? Melihat rasa malu Chen Ping, Chen Biking buru-buru berkata, Tuan Chen, Anda juga seekor naga, dan Anda berasal dari silsilah naga emas, jadi Anda hanya perlu membiarkan aura naga kami bergabung. Tidak ada yang diperlukan. Itu bagus, itu bagus. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat. Namun, ekspresi wajahnya agak mengecewakan. Bagaimanapun, Chen Biking sangat cantik. Siapa yang tidak ingin? Chen Biking juga melihat apa yang dimaksud Chen Ping dan hanya tersenyum tipis. Saat ini, Ji Yun dan Thunder Beast masih tenggelam dalam kecantikan Chen Biking dan tidak bisa menahan diri. Kekuatan Chen Biking tersegel, dan dia mampu mengendalikan orang-orang seperti Ji Yun dan Thunder Beast hanya dengan mengandalkan kecantikan dan keharuman tubuhnya. Bahkan Zhu Qingxiu dan Lin Keting pun kesurupan. Cantik, siapa yang tidak suka? Chen Ping memancarkan aura naganya sendiri, dan kemudian bergabung dengan aura naga Chen Biking. Tapi saat nafasnya menyatu, tubuh Chen Ping sedikit gemetar, dan dia merasakan perasaan lega yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Biking tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Chen Ping merasa seperti dia telah tiba di luar angkasa. Tidak ada orang lain di depanku, hanya Chen Biking. Chen Ping tersenyum, sangat cerah. Saya tidak tahu berapa lama,
tapi Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Chen Biking juga membuka matanya, tampilan menawan di tubuhnya menghilang, dan tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya putih samar. Kekuatan Chen Biking pulih, dan gaun merah cerahnya berubah menjadi biru. Tanpa pesona itu, Ji Yun dan yang lainnya perlahan terbangun. Aku benar-benar minta maaf. Kekuatanku telah dilarang, jadi aku hanya bisa mengandalkan penampilanku untuk memikat orang. Sekarang kekuatanku sudah pulih, aku tidak membutuhkannya lagi. Chen Biking berkata dengan nada meminta maaf. Meskipun penampilan Chen Biking tidak berubah, gaun merah cerah telah berubah menjadi cian, dan bibir berapi-api telah menghilang. Setelah kehilangan pesona di tubuhnya, pria akan kehilangan nafsu ketika melihatnya. Ji Yun dan Thunder Beast menyeka air liur mereka, wajah mereka penuh rasa malu. Chen Ping, apakah kamu bodoh? Lin Keting melihat ekspresi mabuk Chen Ping dan buru-buru berteriak 2 kali. Chen Ping segera pulih dan bertanya, ada apa? Bagaimana kalau kita terus naik? Lin Keting bertanya, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mendapatkan harta karun dari sana, tapi pasti ada orang yang sangat kuat di setiap lantai. Chen Biking membujuk Chen Ping. Aku sedang memeriksa situasi di lantai atas. Bukankah kamu memberitahuku bahwa ada seorang lelaki tua di atas sana yang telah berlatih selama ribuan tahun? Aku akan memeriksanya. Chen Ping tahu bahwa orang-orang ditindas di setiap lantai menara ini, jadi dia ingin melihat siapa yang ditindas di lantai atas. Tuan Chen, karena Anda ingin melihatnya, saya akan mencoba melihat apakah saya dapat menembus batasan pada level ini. Jika memungkinkan, saya akan menemani Anda ke atas. Setelah Chen Biking selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju tangga. Ketika dia menaiki tangga, semburan darah tiba-tiba menyapu sekeliling, dan tubuh Chen Biking langsung terlempar. Chen Biking berdiri, dan kemudian aura melonjak ke seluruh tubuhnya, membentuk angin puyuh yang berputar dengan cepat. Dia melangkah menuju tangga lagi, tapi masih terpesona oleh cahaya berdarah. Setelah mencoba 2 kali berturut-turut, Chen Biking tidak dapat menembus batasan tersebut, jadi Chen Biking tidak punya pilihan selain menyerah.